kisah mistis atau kisah yang nyun sewu, ini kisah kita tidak memaksakan kisah ini untuk apa ya, untuk didramatisir enggak Mas? Ya. Ini kisah real sesuai dengan pengalaman Mas Henry mendaki gunung. Kisah yang paling melekat sampai hari ini. Bahwa di gunung itu pasti ada. Jadi seperti ini, ketika kita naik gunung, itu kita tahu bahwa di gunung itu tempat yang jarang dijamah orang, istilahnya ya jarang dilewati orang lah. Ya namanya di gunung itu alam terbuka, dan kadang tidak setiap hari bahwa tempat itu dilewati. Alam terbuka, ya. Jadi katakan alam liar, di mana cuaca bisa berubah sewaktu-waktu ya Mas? Seperti saya pernah mengalami ketika saya naik gunung itu. Di gunung mana Mas? Saya di Gunung Semeru waktu itu. Ini kisahnya beliau waktu pendakian di puncak Semeru. Waktu Semeru, ya. Jadi ketika itu saya yang benar-benar yang saya alami itu yang saya rasakan ketika saya turun. Ketika naik kita waktu itu memang rame-rame, jadi nggak begitu melihat sekeliling lah. Atau memperhatikan dianggap biasa saja gitu ya. Nah, proses pendakian biasa-biasa saja. Biasa saja sih, rame-rame, biasalah rame. Tapi ketika kita turun, waktu itu kita sudah menjelang maghrib. Memang kita waktu itu mengejar waktu biar tidak terlalu larut malam lah kita maghrib. Kita tetap jalan karena kita juga sudah mengetahui bahwa kita itu sudah nggak terlalu jauh dengan base camp. Dari puncak, waktu proses turun gunung itu di waktu apa Mas? Jam berapa itu? Waktu itu sekitar jam setengah 6. Setengah 6 sore? Setengah 6 itu sudah mau hampir maghrib waktu itu. Jadi ya ketika itu kan yang namanya setengah 6 ketika di gunung, itu kan beda dan ketika kita ada di kota. Oh beda ya Mas? Beda. Lebih gelap? Lebih gelap karena jelas pohon-pohon kan agak banyak waktu itu. Iya. Itu kan seperti itu. Jadi waktu itu memang saya hanya bertiga dengan teman-teman, di mana saya itu di paling belakang. Saya jalan memang paling belakang. 2 orang teman saya yang paling depan. Yang saya rasakan waktu itu di belakang saya itu ramai sekali. Istilahnya seperti pasar. Berapa orang Mas waktu jenengan turun gunung itu? Waktu itu saya hanya bertiga. Bertiga. Teman Mas Henry di depan dan Mas Henry di urutan belakang sendiri. Paling belakang. Ya. Rasanya seperti apa tadi? Pasar. Merasakan di belakang Mas Henry itu seperti pasar. Jadi waktu itu ramai sekali, memang di belakang ramai sekali. Ramai sekali, seperti orang pasaran lah, ada orang ramai transaksi di pasar waktu itu. Dan waktu itu saya juga sudah beberapa kali naik gunung, dan saya juga memang sudah tahu ketika di gunung itu biasanya ada apa aja. Saya juga sudah tahu. Jadi ketika itu saya ini sebenarnya saya mengerti. Saya mengerti, ternyata ini yang dulu sering diceritakan sama teman-teman, sebenarnya saya mengalami ini. Oh iya. Istilahnya kalau di gunung itu pasar setan. Pasar setan? Iya, seperti itu. Jadi ketika saya paling belakang, di belakang rame, ini saya waktu itu juga agak merinding juga sih saya. Saya merinding ya Mas? Merinding juga. Dengar ini merinding ini. Jadi belakang, kok rame. Saya beranikan diri untuk menengok. Berarti kisah pasar setan di Gunung Semeru itu memang ada ya? Ada. Dan jenengan ngalami sendiri? Saya ngalami sendiri, itu ada. Pasar setan? Ada, itu pasti ada. Lanjut Mas ke cerita jenengan tadi Mas. Ketika itu di belakang saya, setahu saya itu nggak ada rombongan lain atau orang lain yang bilang saya. Karena semuanya rata-rata sudah turun. Karena saya memang agak-agak terakhir turun. Ketika ada yang turun terakhir, mereka biasanya nge-camp dulu. Biasanya dia turun nanti ketika sudah malam atau besok harinya. Jadi ketika sore itu tinggal kami bertiga waktu itu yang turun. Di belakang ramai sekali, saya berani diri kan nengok. Wah kok rame, saya nengok ke belakang. Saya bilang, ternyata di belakang nggak ada apa-apa. Udahlah, saya diam. Saya memang diam. Dan saya istilahnya di situ saya istilahnya derek langkung, bisa bahasa Indonesia. Permisi. Permisi. Bahwa saya ke sini
niat baik, saya hanya untuk naik gunung, saya tidak bermaksud apapun. Saya pengen pulang dan saya mohon jangan ada yang menghalangi saya untuk turun. Nah, itu jalan alhamdulillah sampai bawah aman, lancar, tidak ada apa-apa. Dan ketika saya mengalami itu memang saya tidak menceritakan kepada teman-teman. Karena itu adab di ketika naik gunung, ketika kita melihat sesuatu di gunung itu, jangan sampai kita menceritakan waktu kita masih ada di situ. Kita nanti cerita kalau kita sudah ada di bawah, kita sudah turun, oke, kita cerita. Tapi ketika di sana, jangan sampai cerita. Nanti karena itu akan berpengaruh kepada teman-teman yang lain. Jadi ada kisah tentang jika kita melihat atau merasakan sesuatu yang aneh dalam proses kita mendaki gunung atau turun gunung, maka sebaiknya kita jangan ceritakan itu pada proses perjalanan. Ya, jangan diceritakan. Tetapi setelah kita sampai base camp bawah, ya, itu bisa kita ceritakan. Kita cerita nggak apa-apa. Karena itu akan berpengaruh. Nanti teman-teman bisa drop itu. Nanti bisa ikut takut juga. Dan akan malah nggak kena-kena ya? Ya, itu biasanya seperti itu naik gunung. Apalagi nanti ada mungkin yang nggak percaya atau ada yang menyepelekan, malah nanti bisa terjadi sesuatu. Udahlah kita melihat atau kita merasakan bahwa oh ada sesuatu di situ, kita simpan aja. Kita simpan, nanti ketika turun, oke kita cerita ke teman. Itu kalau naik gunung seperti itu biasa. Salah satu adab ya, pendakian gunung. Jadi jenengan ngalami sendiri tentang pasar setan itu ya? Iya, pasar setan saya ngalamin sendiri. Rasanya ramai banget ya Mas? Iya, memang ramai sekali. Tetapi kalau misalnya bisa diilustrasikan enggak Mas? Suaranya itu laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua atau campur? Itu suasananya campur, seperti suasana pasar biasa. Oke. Seperti suasana pasar. Rame, ada transaksi rame gitu, biasa di pasar lah seperti kita biasa kalau ketemu. Dan suaranya jelas banget Mas? Jelas. Jelas banget suaranya itu. Jelas itu. Cetok itu ya suaranya? Iya. Itu di belakang saya. Meskipun saya juga memberanikan diri untuk menengok, sebenarnya saya juga takut juga. Saya ketika saya nengok, nanti ada sesuatu nggak dengan saya. Udahlah, karena saya niat saya nggak ganggu, saya tidak ganggu mereka. Bismillahirrahmanirrahim lah ini. Saya nengok, oh nggak ada apa-apa, oh berarti ada sesuatu di belakang saya. Udahlah nggak apa-apa, saya jalan. Yang penting saya tidak mengganggu mereka. Kita juga ada kegiatan sendiri, kita naik gunung sendiri, mereka juga mungkin di dia mereka ada kesibukan sendiri atau ada dunia lain, ada kesibukan apa, kita nggak mengganggu mereka, terserah mereka mau apa. Kembalikan lagi ke niat. Jika niat kita ingin melihat ciptaan Tuhan yang sebegitu luar biasanya, maka kita pun harus bisa menahan diri melalui lisan kita untuk tidak bercerita atau bersuara yang nggak penting. Iya. Ketakutan yang ada sudah kita simpan saja, yang penting kita tetap fokus dengan proses pendakian atau turun gunung. Karena jika kita bercerita tentang perjalanan spiritual, kalau saya menyebutnya itu perjalanan spiritual, karena yang merasakan hanya jenengan sendiri. Ya, hanya saya memang. Itu kalau diceritakan dengan teman-teman, maka akan mengganggu psikis teman-teman lainnya mungkin. Pasti mengganggu. Dan itu yang jenengan kerjakan. Ya. Nanti ketika teman mereka psikisnya terganggu, bisa juga saya jadi ikut takut juga. Jadi ya udahlah, saya takut sendiri aja, nggak apa-apa. Lebih baik takut sendiri daripada takut berjamaah. Iya, memang seperti itu. Ya demi kebaikan bersama ya Mas. Ya sebenarnya kalau itu saya tidak mengalami tidak hanya di satu lokasi itu. Beberapa gunung yang pernah saya daki sebenarnya saya juga ada merasakan. Tapi ya nggak begitu saya pedulikan. Udahlah masing-masing, kita tidak saling keganggu. Alhamdulillah itu semua lancar. Beliau barusan menyampaikan tidak hanya di Gunung Semeru saja, beliau merasakan hal-hal yang di luar nalar. Iya. Atau hal-hal mistis selama proses pendakian dan turun gunung. Iya. Beliau tadi bercerita tentang kisah di Semeru. Ada kisah lain lagi Mas? Ada soalnya. Di gunung mana? Itu di Gunung Selamat. Di Gunung Selamat. Itu juga pernah ada. Cerita beliau tentang kisah mistis di Gunung Selamat di season 3 insya Allah akan kita kupas perjalanan misteri atau perjalanan mistis beliau dalam proses pendakian gunung di Gunung Selamat di season berikutnya. Tetap di WMTV Creator.